kembali lagi bersama Miss Berlin di kelas gosip episode 7. Apa kabar Miss Berlin? Alhamdulillah Miss Berlin baik-baik aja. Semoga kalian yang ada di rumah dimanapun berada yang lagi nonton Miss Berlin semoga semuanya sehat dan murah rezeki. Amin. Oke, kita mulai aja yuk. Mulai dari saat harus kuat menghadapi kehilangan sampai dengan terlihat muda di usia senja. Urusan percintaan bikin kepala pusing di tengah sorotan publik. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol di bawah ini. Di bab pertama kita akan membahas alami keguguran anak pertama. Kiki Syahputri bangkit dari kesedihan. Oke, kita simak topiknya. Setelah mengalami keguguran hingga pengangkatan ovarium akibat kista, Kiki Syahputri kembali syuting acara TV. Meskipun mengalami kesedihan, dia merasa pekerjaannya adalah hiburan baginya. Oke, ada yang mau bertanya sama Miss? Yuk. Tanya Miss. Ya, oke, Dek Hari. Ya memang keguguran gitu kan sedih ya. Ya. Tapi untuk mengobati kesedihan itu ada nggak sih Miss kira-kira Miss? Ya, ada juga sih. Jadi harus pinter-pinter juga suaminya menghibur supaya istrinya nggak terus terpuruk. Ya, dibikin happy aja sih. Caranya gimana bikin happy-nya Miss? Ya, setiap pasangan kan pasti memiliki treatment yang berbeda-beda ya. Cara membuat bahagia pasangan itu, setiap pasangan itu beda-beda cara treatmentnya. Kita kan nggak pernah tahu ya, entah dia happy-nya dibawa jalan-jalan ke mall, atau diajak makan, atau berburu takjil ya kan, atau masak bareng, atau ketemu keluarga, atau gimana, kita kan nggak tahu. Kebahagiaan orang itu berbeda-beda. Kalau ya caranya membahagiakannya pasti beda-beda tergantung siapa orangnya gitu. Atau ada nggak sih cara yang sama gitu? Ya tergantung orangnya juga sih. Tergantung pasangan kalian romantis nggak? Kalau romantis gimana kira-kira Miss? Ya romantis itu pasti melakukan hal-hal yang ya ngasih bunga, ngasih surprise. Dan kalau pacarnya cuma datar itu nggak ada ngasih bunga dan sebagainya. Oke anakku, bab 1 udah selesai ya. Yuk kita lanjut ke bab 2. Oke. Nah kalau di bab 1 kita bahas kesabaran dalam menghadapi ujian. Sekarang kita akan membahas kecantikan, rayakan ulang tahun usia ke-42. Dian Sastro semakin awet muda. Oke. Meski sudah menikah dan melahirkan dan berusia 42 tahun, wajah Dian Sastro tidak berubah dari dulu, selalu terlihat cantik dan mempesona. Satu-satunya yang berubah hanya gaya rambutnya. Gila, rambutnya Dian Sastro itu bagus banget dan selalu lebat. Gak tahu ya samponya apa ya. Oke. Nanya Miss. Oke, silakan. Jadi yang orang-orang awet muda itu emang orang-orang terpilih aja atau semua orang bisa terlihat awet muda? Semua orang bisa terlihat awet muda, tergantung apa yang kalian pikirkan. Hari ini itu menentukan raut wajah kita. Oh gitu, jadi harus pikirin apa Miss? Supaya kelihatan awet muda mikir. Jangan memikirkan yang belum tentu terjadi, jadi pikirkan aja apa yang hari ini terjadi. Jadi kalian tidak perlu khawatir ke depannya seperti apa, masa depan kita seperti apa, jangan terlalu dikhawatirkan. Itu bikin beban, jadi kalian tuh sebenarnya punya ketakutan dalam diri sendiri gitu loh. Gak boleh seperti itu. Itu yang bikin jadi cepet tua. Oke, ada lagi? Miss, tanya dong. Ya. Kalau awet muda itu ada bantuan obat atau herbal gitu-gitu nggak sih, Miss? Awet muda itu tergantung sebenarnya dari pola pikir kita ya. Kalau pola pikir kita itu positif, pasti aura kita juga positif. Dari lingkungan kita juga kalau positif, pasti aura kita, wajah kita juga, ucapan kita pun yang keluar juga akan positif. Tapi kalau udah lingkungannya negatif, ya udah
Di situ. Berarti kita harus bahagia terus gitu ya Miss ya, biar awet muda. Ya itu sih, tapi kan yang namanya dalam hidup kan nggak selalu mulus dan nggak selalu bahagia. Kadang ada kerikil, batu, ya cobaan Tuhan lah. Tapi ingat, Tuhan tidak akan memberikan kalian cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Oke? Jadi Miss, kalau Miss satu lagi Miss, kalau pola kipirnya udah positif, itu pasti awet muda Miss. Insya Allah awet muda. Jadi pola kipir itu paling utama ya Miss. Kipir ini apa ya? Tadi Miss bilang pola kipir yang penting positif. Iya, itu juga. Tapi kalau kalian terlalu negatif sama orang pikirannya, ya kalian juga dihantui dan dikelilingin pikiran-pikiran negatif. Oke. Bab 1 dan bab 2 sudah selesai nih, guys. Sekarang kita lanjut ke materi berikutnya. Oke? Apa tuh Miss? Oke, di bab 3 ini kita akan membahas kabar yang bisa dibilang menuai kontroversi tentang kemesraan di ruang publik. Hubungan Happy Asmara berakhir go publik. Oke. Gilga Syahid dan Happy Asmara telah resmi mengumumkan hubungan mereka. Yang menjadi sorotan, mereka secara terbuka menunjukkan kemesraan di depan umum, terutama di bulan Ramadan. Oke, ada pertanyaan? Tanya Miss. Gantian. Kalian yang rebutan tenang aja pasti kebagian. Emang salah ya go publik ya Miss? Kalau go publik sih nggak apa-apa, tapi ya yang seperti Miss bilang di bab-bab sebelumnya ya, karena kadang-kadang kalau kita mau publik pasangan kita itu kadang kan banyak juga ya setan-setan yang mau nikung, yang mau ambil, kan banyak juga ya zaman sekarang entah itu cewek, entah itu cowok, yang gatel tuh banyak banget. Ya tadi tuh awet muda ya pasti orangnya. Siapa? Tadi orangnya awet muda ya. Siapa? Tadi si Happy Asmara itu Miss. Oh, bukan awet muda lagi, emang usianya masih muda. Karena dia happy terus. Iya, makanya Happy Asmara itu emang masih kecil. Jadi dia tuh emang belum dewasa, masih kecil dan mukanya masih imut-imut gitu lah. Oke, ada lagi? Jadi Miss, kalau itu punya hubungan gitu, emang ini orang-orang nggak boleh dikasih tahu atau gimana gitu? Ya boleh aja dikasih tahu, tapi kan kadang ada juga orang yang takut tiba-tiba dipublis, kemesraan, di sosmed segala macam, tiba-tiba nggak jadi nikah kan? Sebaiknya nggak perlu dikasih tahu hubungan itu. Nggak perlu sih, mungkin ada juga yang pengennya dipublis ya kan, mungkin ada juga yang nggak mau dipublis, mungkin dia trauma atau gimana kan, pernah ditikung atau tiba-tiba dia nggak jadi nikah kan, kayak gitu sih. Oke. Udah 3 bab yang kita bahas, kayaknya hari ini udah cukup ya belajar Miss, udah gerah banget ini, udah kayak masuk neraka loh gak sih? Oke kids, dari yang kita bahas Miss mau memberikan kesimpulan. Kesimpulannya adalah keberanian untuk terus melangkah dan menjalani hidup dengan penuh semangat adalah kunci untuk melewati masa-masa sulit. Oke kids, makasih udah ikutin Miss dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di episode berikutnya dan jangan lupa buat klik tombol di bawah ini.